Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Baik, teman-teman semua yang saya banggakan, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini amalan kita bertambah. Mudah-mudahan ini salah satu indikator bahwa amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu caranya itu amalan yang sehari-hari kita lakukan itu ada peningkatan, baik kuantitas maupun kualitas. Nah, itu salah satu tanda amal kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang kita jalankan setiap hari Jumat ini, yaitu mendawamkan surah Al-Kahfi bersama-sama, itu mendapatkan keridhaan dari Allah, dan insya Allah itu diterima, karena buktinya hari ini kita bisa bertambah dengan membiasakan membaca Asmaul Husna. Baik, teman-teman semua, hari ini karena istimewa, temanya saya ambil dari Asmaul Husna. Baik, teman-teman, Asmaul Husna ini materi yang memang jarang muncul di berbagai ceramah ataupun kajian, karena memang materinya cukup berat dan butuh konsentrasi yang lebih. Ya, Asmaul Husna ini berbicara tentang nama-nama dan sifatnya Allah. Seorang muslim yang bisa mengamalkan Asmaul Husna itu mendapatkan kurang lebih ada 7 kemuliaan atau ada 7 keistimewaan. Yang pertama, orang muslim itu pasti masuk surga. Ya, mengamalkan Asmaul Husna dengan istiqomah itu dijamin masuk surga oleh Allah. Yang kedua, seorang muslim yang bisa mengamalkan Asmaul Husna itu dia dikenal oleh Allah. Allah akan mengenal makhluk itu, Allah akan mengenal hamba itu. Ya, itu seperti itu. Terus yang selanjutnya, Asmaul Husna ini adalah pangkal dari semua ibadah. Jadi pangkalnya ibadah itu ya ini Asmaul Husna. Yang selanjutnya, Asmaul Husna juga menjadi sebab doa-doa yang kita panjatkan dikabul oleh Allah, diterima oleh Allah. Asmaul Husna. Jadi setiap berdoa sisipi dari doa kita Asmaul Husna. Ya minimal ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim gitu. Enggak apa-apa. Yang kita tahu kita baca. Ustaz, saya enggak tahu yang ini tentang ini, enggak usah yang itu yang ini. Udah baca yang tahu, yang hafal, kerjakan itu. Nanti dengan sendirinya kalau sudah istiqomah itu akan menambah ke yang lain. Terus yang selanjutnya adalah keistimewaannya, Allah mencintai hamba yang mencintai Asmaul Husna. Ini berbanding lurus. Jadi seorang hamba yang senang mendawamkan atau merutinkan membaca Asmaul Husna, itu Allah akan sangat mencintainya. Ya, karena sangat mudah bagi Allah melakukan apa yang memang Allah sudah kehendaki. Apalagi si hamba itu senang dengan nama-namanya Allah, dengan sifat-sifatnya Allah. Nah, terus selanjutnya ada sebuah kisah nih dari yang keempat ini, yaitu Allah mencintai hamba yang senang dengan Asmaul Husna. Dulu di zaman sahabat ada sahabat Nabi yang kalau jadi imam itu bacaan surat pendeknya kulhu mulu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam. Terus maghrib baca itu, isya baca itu, subuh baca itu, zuhur yang dibaca itu terus itu. Sampai sahabat yang di belakang yang sebagai makmum enggak ini gitu, enggak nyaman. Oh, dia jadi imam bacanya kulhu lagi. Akhirnya dilaporin sama Rasulullah. Ya Rasul, ini ada sahabatmu si fulan, kalau jadi imam bacanya kulhu lagi. Terus Rasulullah itu nggak langsung memvonis. Nah, ini kebijaksanaan dari seorang pemimpin.
Jadi kita jangan langsung memvonis sebuah laporan yang kita belum tahu kebenarannya. Rasulullah ini langsung memanggil sahabat itu dan menanyakan, "Wahai fulan, kenapa engkau selalu baca kulhu?" Akhirnya sahabat ini bilang, "Ya Rasul, saya senang di surat itu karena di situ ada nama Allah. Qul huwallahu ahad." Nah, itu diantaranya. Jadi kenapa sahabat ini senang baca kulhu? Ya itu diantaranya karena di surat Al-Ikhlas itu banyak nama-nama Allah. Jadi saya senang ya Rasul menyebut nama-nama Allah. Terus Rasulullah bilang apa? Ya udah lakukan, ya udah kerjakan. Rasulullah nggak marah, Rasulullah nggak membentak-bentak, ya udah kerjain. Rasulullah aja senang ya. Nah, ini buat sebagian orang menjadi dalil juga. Udah kalau jadi imam baca kulhu aja. Nih, ya boleh nggak? Boleh. Ya, cuman lihat ininya jamaahnya. Kalau jamaahnya masih pada muda-muda, masih seger-seger, masih kuat, jangan kulhu. Ya, naikin dikit al-a'la, az-zariyat, nah, gitu ya. Jadi bukannya nggak boleh baca surat ketika sholat kulhu lagi, bukannya nggak boleh. Boleh. Ya, boleh, sangat boleh. Ya, apalagi di latar belakangi dengan seperti sahabat itu. Kenapa kamu bacanya kulhu lagi? Karena di situ ya Rasul ada nama-nama Allah. Saya senang baca itu ya Rasul. Nah, itu lebih mantap lagi. Ya. Nah, terus selanjutnya penyebab hilangnya kesusahan dan kegalauan. Jadi kalau lagi banyak masalah, banyak urusan, nah ini nih bisa nih jadi solusi. Baca Asmaul Husna. Ya. Asmaul Husna itu kan nama-nama Allah yang baik. Harusnya sebagai seorang muslim, ketika kita disebut nama Allah, bergetar hati kita. Ya, bergetar. Artinya apa? Tersentuh gitu. Bagaimana caranya? Ya itu, sedikit-sedikit kita hayati, kita pahami. Artinya, pertama artinya dulu deh. Allah artinya apa? Terus Ar-Rahman artinya apa? Nah, kalau sudah tahu artinya, naik ke tingkat selanjutnya. Pemahaman, dipahami, dan seterusnya. Terus yang terakhir, keutamaan dari Asmaul Husna adalah Asmaul Husna sumber dari semua ilmu. Nah, dipercaya atau tidak, semua ilmu pengetahuan di muka bumi ini itu bersumber dari Asmaul Husna. Semuanya ada di situ. Ya. Ustadz dari mana itu tahu begitu? Bukan dari mana kita tahu dari begitu ya, tapi karena kita masih terbatas pengetahuannya. Ya, jadi kita belum sampai ke sana, sehingga kita ragu-ragu, sehingga kita bingung, sehingga kita nggak percaya. Tapi kalau kita terus belajar, mengkaji, itu insya Allah akan ketemu. Semua ilmu-ilmu Allah ada di Asmaul Husna. Nah, salah satu yang perlu kita perhatikan ketika membaca Asmaul Husna itu adalah terkait dengan tauhid, mengesahkan Allah. Teman-teman, sedikit saya tambahkan, kenapa Asmaul Husna ini sangat terkait dengan ketauhidan, mengesahkan Allah? Karena di dalamnya ada 3 elemen yang terlibat. Yang pertama tauhid uluhiyah, yang kedua tauhid rububiyah, yang ketiga tauhid asma wa sifat. Nah, asma wa sifat ini yang merangkul atau yang melingkupi daripada Asmaul Husna. Orang yang bisa mengamalkan Asmaul Husna, tauhidnya semakin bagus, semakin sempurna. Kenapa? Dia akan semakin mantap, Allah Tuhan yang wajib disembah. Orang yang mengamalkan Asmaul Husna, dia akan mantap bahwa semua adalah ciptaan Allah, tidak ada yang lainnya. Yang ketiga, ketika seseorang mengamalkan Asmaul Husna adalah dia semakin semakin menerapkan daripada asma wa sifat tadi. Ya, walaupun tidak sampai kepada sifat Allah yang sebenarnya, paling tidak kita bisa meniru Allah Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Kita munculkan dalam diri kita mengasih, memberi. Apa yang kita bisa beri aja, kasih. Itu bagian dari aplikasi sifat Ar-Rahman. Ar-Rahim, berkasih sayang. Kita berkasih sayang dengan teman kita, sahabat kita. Itu dari Asmaul Husna ini. Sedikit-sedikit kita praktekin dalam kehidupan kita. Nanti dengan sendirinya kita akan lebih menguasai lagi dan lebih
soleh lagi, soleha lagi, dan akan terpancar akhlakul karimah dari kita semuanya. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf ya, karena kita sama-sama belajar, dan kalau ada yang benar itu datang dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.